dan anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Dr. Kiai Haji Manul Haq, anggota Komisi 10, Wakil Ketua Komisi 10 Pak Lalu Hardian Irpani, kemudian anggota Komisi 10 Habib Syarif Muhammad, yang terhormat Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI Bu Vivi Aridia Yahya, Sesdirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Ibu Medio Desi Lustarini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Ubaidillah beserta seluruh anggota komisioner, Al-Mukarram, para kiai yang tergabung di Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo, yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Agus Salim HM dan Pak Kiai Haji Ubaidillah Haris, serta seluruh anggota Himasal. Pada kesempatan ini, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, karena kudrat iradatnya kita bisa bersama-sama menjalankan tugas konstitusional pada siang hari ini. Semoga senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 Tatib tentang yang tertuang dalam pasal 281 ayat 1, pasal 276 ayat 1. Izinkan saya membuka rapat pada hari ini, yaitu pada hari Kamis ya, tanggal 16 Oktober 2025, dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Selamat datang kepada Himpunan Alumni Santri Lirboyo sekalian yang telah hadir untuk menyampaikan aspirasinya dalam rapat ini. Sebelumnya kami telah menerima surat yang disampaikan oleh pengurus wilayah dan pengurus pusat Himpunan Alumni Santri Lirboyo mengenai kekecewaan terkait penyiaran dari salah satu channel TV swasta yaitu Trans 7 yang melakukan melecehkan atau menghina marwah kiai dan pondok pesantren. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rapat audiensi merupakan salah satu media bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu kami berharap melalui rapat ini dapat disampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan jelas dan terbuka, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan kami. Sekaligus di sini kita hadirkan dari manajemen Trans 7 nanti memperkenalkan diri karena tidak mengirimkan nama ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya minta nanti siapa yang mewakili atau apakah cukup mewakili institusinya, apakah bisa dilanjutkan mewakili institusinya atau tidak, kita putuskan dalam rapat ini. Karena sampai sekarang belum masuk nama dari Trans 7 yang mewakili ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada perwakilan dari Himpunan Santri Alumni Lirboyo untuk dapat menyampaikan permasalahan dan aspirasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Haji Cucun Samsurijal dan semuanya anggota sidang pada hari ini. Sebelum itu kami minta waktu, saya Haji Agus Salim HM, Ketua Himasal Jabotabek DKI Jakarta. Sebelum saya berlanjut ke pokok apa yang akan kami sampaikan, kami minta waktu untuk membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kami yang telah mendahului kami semua. Beliau Muassis Lirboyo, Mbak Abdul Karim, Mbak Marzuki, Mbak Mahrus, Mbak Ahmad Idris, Mbak Imam Mahsum. Semoga apa yang kami lakukan sebagai santrinya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kita membacakan Fatihah, kita tawasul kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami minta teman-teman Himasal untuk berdiri. La ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا قديم جد لنا بالعلم توسلنا بالمنعم بشيخ عبد الكريم يا الله يا وفي جد لنا بالرزق توسلنا بالمتقي بشيخ مرزوقي يا الله يا قدوس نجلنا من بؤس توسلنا بمحيي النفوس بشيخ محروس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Terima kasih. Baik, Bapak Wakil DPR RI dan Bapak-Bapak sekalian semuanya, kami perwakilan dari salah satu Himasal yang kebenaran boleh dikatakan tuan rumah, tapi tuan rumah yang sangat, ya bagaimana keadaan yang dilihat, bahwa pondok pesantren adalah pondok yang paling banyak jasa, kalau dia boleh tahu, itu di Indonesia ini. Sebelum kemerdekaan pesantren itu sudah ada. Terus dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak kami di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian, fitnah yang sangat keji kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren Lirboyo. Saya beserta rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu. Santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai, tapi ini sudah di luar batas. Bukan kiai kami suruh demo, bukan, tapi sebagai bagaimana tanggung jawab negara kepada pesantren yang telah di situ lebih dulu sebelum negara Indonesia ini ada. Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren, yang kami diajarkan adab oleh guru kami. Saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, ketika di Betawi dulu tahun 70-an, kita itu kalau ngaji biasa ngisi kolom. Kolomnya itu ada seruangan begini, pakai senggot. Nggak ada itu budak. Kita nyari empanan kambing. Itu Senayan ini tempat saya nyari empanan dulu, nyari daun nangka. Nggak ada kita namanya diperbudak atau diinikan oleh guru kita, karena kita yang butuh kepada guru kita. Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren? Karena pesantrenlah yang mengajarkan adab dan budi pekerti, yang bisa anak mengerti hormat kepada orang tuanya, hormat kepada guru-gurunya, hormat kepada yang tua. Kalau sudah tidak pada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depan. Karena adab, akhlak sudah kita lihat, terlebih-lebih kita di Jakarta, Pak. Kita dididik dari Lirboyo, saya khususnya. Kita ngajar TPQ, anak di sana ada yang pipis, begitu kita ngelayanin di sini ada yang nangis di sana, anak kecil. Negara ini di mana untuk pesantren? Mohon maaf, kita bikin leker nggak ada itu, minta duit negara. Ustadz, kiai itu semuanya dari koceknya semua, nggak ada kita demo. Mana ada guru TPQ demo karena nggak digaji, nggak ada. Apalagi kiai sampai masalah amplop digituin, sungguh terhina. Kami tidak terima begini. Bagaimana
Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakilkan oleh rakyat untuk menyikapi hal ini. Nanti untuk selanjutnya tim kami dari DKI yang akan menjabarkan untuk tuntutan-tuntutannya. Sementara itu pembukaan dari saya sebagai Ketua Himasal Wilayah Jabotabek. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Nanti akan disambung oleh Ketua dari Jawa Barat, Kiai Ubaidillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ke Pak Kiai yang untuk ngatur siapa yang mau menyampaikan aspirasi. Dari Jawa Barat dulu, Pak. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sikap Himasal Himpunan Alumni Santri Lirboyo yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 kepada yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Cucun Ahmad Syafrujal, Ketua Fraksi Dr. Haji Jajul Fawaid, dan segenap anggota DPR RI. Alhamdulillah hadir di sini Bapak Haji Oleh Soleh Komisi 1 DPR RI, Dr. Kiai Haji Muhammad Imanul Haq, tetangga abdi di Majalengka, Pak Haji Lulu Andrian Irfan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan orang tua kami Habib Syarif Muhammad Komisi 10 DPR RI. Pernyataan sikap pertama ada 3 poin, 3 sub yang menjadi tuntutan kami. Pernyataan sikap Himasal ini pertama, desakan terhadap Komisi Penyiaran atau KPI. Satu, Himasal mendukung langkah DPR RI untuk meminta KPI memanggil dan memeriksa secara resmi pihak Trans 7 terkait tayangan program Expose tanggal 13 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, KPI diminta untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses produksi dalam penayangan Expose, termasuk naskah, riset lapangan serta proses editing yang berpotensi mengandung unsur pelecehan terhadap lembaga keagamaan, di dalamnya adalah pondok pesantren. 3, KPI perlu mengadakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dengan memberikan sanksi yang tegas karena nilai-nilai tersebut melanggar etika dan norma penyiaran. Kemudian yang keempat, KPI diharapkan meninjau ulang pedoman dan regulasi penyiaran yang menyangkut tayangan tentang pesantren, ulama, dan simbol-simbol keagamaan agar ada perlindungan khusus terhadap lembaga pendidikan Islam. Kelima, KPI perlu mendorong industri media untuk meningkatkan literasi keagamaan bagi kru, redaksi, dan tim produksi guna menghindari bias dan distorsi salah pemahaman terhadap pemberitaan dunia pondok pesantren yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Agus. Menghormat guru itu bukan berarti perbudakan. Itu yang perlu ditanamkan atau dimengerti oleh dunia pers. Kemudian Himasal meminta KPI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat pesantren dalam proses konsultasi publik terkait revisi pedoman penyiaran keagamaan. Kemudian yang ketujuh, KPI diminta menghentikan sementara program Expose, dan alhamdulillah informasi terakhir tadi kita demo sudah diberhentikan. Kemudian sampai seluruh proses evaluasi klarifikasi yang berkait dengan sistem editorial dilakukan secara terbuka dan terukur. Jadi tadi kita habis demo di Trans 7, langsung kemudian tawaf muter-muter ke Senayan, ketemu di gedung DPR itu. Kemudian yang B, desakan terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital, KOMDI RI. 1, Himasal mendesak KOMDI RI
melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk melakukan audit etik dan digital terhadap seluruh konten ekspos dan platform daring yang ada di Trans 7. Kemudian yang kedua, Komdigi RI perlu menegakkan regulasi perlindungan ruang digital agar simbol-simbol keagamaan termasuk pondok pesantren dan tokoh agama tidak dijadikan bahan eksploitasi atau nyinyiran di media sosial. Kemudian keempat, Komdigi RI diharapkan meningkatkan literasi digital nasional dengan memasukkan aspek etika beragama dan kebudayaan dalam program pendidikan di media sosial. Kemudian kelima, Himasal meminta Komdigi RI untuk berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers guna membentuk TEK bersama yang mengawasi konten penyiaran keagamaan di televisi dan media sosial. Expose. Kemudian Himasal juga mendorong Komdigi RI mendukung produksi konten positif tentang narasi pondok pesantren dan dakwah kebangsaan, keagamaan yang bersinggung dengan organisasi santri dan pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain di lingkungan pendidikan. Terakhir, untuk desakan terhadap Trans 7 dan Trans Corporation, satu, Himasal menuntut Trans 7 dan Trans Corporation untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka secara resmi kepada publik khusus komunitas pondok pesantren secara umum dan Lirboyo secara khusus yang datang dari pribadi pemilik yaitu Bapak Khairul Tanjung. Dan itu dimohon untuk ditayangkan terbuka, bukan melalui rekaman dan disebarkan ke media sosial. Sebab itu nanti mohon dengan hormat informasi terakhir bahwa Pak Khairul Tanjung juga berkenan akan hadir ke Lirboyo. Mudah-mudahan ini bisa membuka dan bisa memberikan narasi baik kepada dunia pondok pesantren. Kedua, Trans 7 wajib menarik seluruh konten ekspos yang mengandung unsur pelecehan terhadap pesantren dari seluruh kanal digital termasuk YouTube, Instagram, dan platform streaming dan lain sebagainya. Kemudian ketika Himasal mendesak manajemen Trans 7 untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi, produsen, dan penanggung jawab program guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran etik di masa-masa yang akan datang. Kemudian keempat, Trans 7 perlu membuat pedoman internal penyiaran keagamaan dan budaya sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan lembaga keagamaan. Kemudian kelima, Himasal mengusulkan agar Trans 7 menggagas program dokumenter edukatif yang menampilkan nilai-nilai pesantren sebagai pusat modernisasi beragama. Maaf, ini mungkin kalau bahasa Kiai Maman konsep beragama yang wasatiyah, moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter bangsa bekerja sama dengan unsur-unsur pengurus atau pondok pesantren di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Himasal. Trans 7 diharapkan melibatkan perwakilan pesantren dan tokoh agama dalam proses perencanaan konten yang berkaitan dengan tema keagamaan agar terjadi keseimbangan informasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal atau wisdom. Kemudian yang terakhir, penutup, komitmen Himasal untuk menjaga moralitas dan ketertiban publik. Kemudian yang kedua, Himasal berkomitmen menumbuhkan jalur moral, edukatif, dan hukum yang santun. Himasal tidak akan terprovokasi oleh sentimen publik, tetapi tetap fokus memperjuangkan keadilan dan kehormatan lembaga pondok pesantren. Kemudian terakhir, pesantren adalah sumber pencerahan, penjaga moral bangsa, mengajak seluruh pihak, pemerintah, media, masyarakat untuk bersama-sama memulihkan marwah pesantren serta memperkuat literasi media keagamaan di Indonesia. Barangkali itulah tambahan dari Himasal Jawa Barat untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Terima kasih. Lanjut, silakan Pak Kiai. Dari mana lagi yang akan menyampaikan? Dari Jabodetabek, Pak Dewan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat dari semua komisi yang hadir, mohon maaf saya tidak hafal namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para kiai sepuh, para asatid, teman-teman alumni, Bapak Ibu dari mitra DPR RI Komisi 1 yaitu Komdigi, dan juga dari KPI, juga Bapak Ibu dari Trans 7, yang semoga kita semua di sini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mewakili teman-teman Himasal Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak anggota DPR RI Sohibul Bed yang telah memfasilitasi, memberikan kami waktu untuk menyampaikan aspirasi. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kami, namun mohon izin kami ingin lebih menguatkan pandangan latar belakang dari tuntutan yang tadi disampaikan oleh KJ Ubaidillah mewakili Himasal Jawa Barat, bahwa hari ini kita saksikan case ini bukan menjadi case sederhana, tapi menjadi case yang bersifat nasional. Bukan cuma nasional, tapi ditonton oleh pancanegara. Disinilah mohon izin sedikit penegasan, kita semua disorot oleh negara luar Indonesia sabab sebuah akhlak yang tidak dicerminkan, ilmu yang tidak ditampilkan, profesionalisme yang tidak diwujudkan, mohon maaf, oleh Trans 7. Sehingga timbul sebuah program yang sangat menyakitkan hati, mengarah kepada guru kami dan keluarga besar guru kami secara khusus dan secara umum, mencidrai marwah pondok pesantren se-Nusantara. Mohon izin, ini yang perlu digarisbawahi. Di tempat ini kami sangat senang ada mitra dari Komisi 1, yaitu Kementerian Komdigi. Di sini kami berharap Komdigi bisa memberikan satu kajian mendalam kembali kepada fungsi DPR sebagai legislator budgeting dan pengawasan. Kami berharap dan menuntut adanya supervisi yang bijak dan prosedural, regulasi yang tegas terkait dengan keadilan yang kami tuntut. Juga kepada KPI, kami sangat bertanya, apa arti penghentian sementara sanksinya? Di manakah kurang regulasi untuk mengeksekusi hak cabutnya, hak siarnya dicabut? Apakah itu kendala regulasi? Di tempat ini dirumuskannya undang-undang, kami berharap bisa menjadi kajian di Komisi 1. Kemudian juga kami ingin bertanya kepada Trans 7, apakah semua program siaran itu ditindaklanjuti sebuah anggap aja laporan kepada lembaga sensor perfilman, sebuah lembaga non struktural, namun apakah juga di sini pengakuan lalainya Trans 7 itu juga diketahui oleh lembaga sensor? Kami tidak menyalahkan lembaga sensor, tapi apakah ini memang sudah lulus sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans TV, Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap
dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota Dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Himasal, saya kasih kesempatan dulu dari Komisi 10 mau siapa? Habib yang menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Trans 7 tidak hanya sekali ini saja, tetapi sudah kita ingatkan sejak tahun 2015. Ketika itu KPI sudah mengingatkan. Kemudian yang kedua, jelas-jelas ini melanggar undang-undang. Ini yang perlu kita. Kemudian yang ketiga, saya tidak yakin bahwa Trans 7 tidak punya tim untuk memverifikasi, untuk menseleksi materi-materi yang akan ditayangkan. Ya. Ini jelas sangat super sensitif. Kalau sekiranya hari ini yang datang lembaga langsung yang bersangkutan, tetapi di balik Lirboyo puluhan juta orang yang tersinggung dengan acara ini. Ya. Bukan hanya santri, tapi mantan-mantan santri. Ya. Kita sayangkan bahwa tayangan ini hanya sekedar melihat sesuatu dari luar tanpa memahami secara utuh sosiologi pesantren. Ya. Dan itu sangat kontroversial dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tidak ada yang namanya kiai minta amplop. Tidak ada yang namanya kiai digaji. Tidak ada manusia yang mampu mengabdi 24 jam. Dan yang paling berat tanggung jawab kiai adalah menjadi imam sholat 5 waktu. Namun yang diangkat sangat kita sesalkan. Oleh karena itu kami sebagai anggota DPR RI sangat mensupport apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mewakili Lirboyo.
saya yakin tadi di depan tidak hanya Lirboyo. Kalau sekiranya tidak secepatnya diatasi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya sangat yakin bahwa kawan-kawan santri itu masih tetap menjaga yang namanya etika dan akhlak. Tetapi tatkala tersinggung, ya itulah. Oleh karena itu selanjutnya bola ada di KPI. Sampai sejauh mana KPI mampu memahami sekaligus merenungkan usulan yang disampaikan. Kalau misalnya sementara ini hanya sebatas menghentikan program tersebut, sangat tidak seimbang dengan rasa sakit kami, rasa kerugian kami. Oleh karena itu, mungkin kalau kami boleh mengusulkan, KPI bisa membuat semacam catatan bahwa tayangan ini yang pertama bukan untuk pertama kali, yang kedua melanggar undang-undang, yang ketiga sangat melukai mayoritas muslim di Indonesia. Oleh karena itu layak untuk memberikan catatan agar supaya untuk selanjutnya KPI bisa memberikan catatan atau rekomendasi kepada Komdigi untuk dicabut hak siarnya. Sekali itu maksimal. Saya sangat terharu dan ini sangat santun sekali yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang mewakili Himasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari perwakilan anggota. Di sini hadir Direktur Utama Trans 7, Ibu Atik Nur Wahyuni, selamat datang. Dan Direktur SDM Trans 7, Ibu Susi Suswati. Sebetulnya saya bukan atas nama Wakil Ketua DPR, karena ada gambar yang ditayangkan Trans 7, yang gulung tikar itu keponakan saya di Pondok Pesantren Cipasung. Saya alumninya dan saya berhak untuk menggugat, melaporkan Trans 7. Bukan hanya itu, kemarin yang ditayangkan itu hampir menyangkut, saya hitung ada 10-12 pesantren. Iya. Karena video yang dipotong-potong. Ibu cek lagi, yang gulung tikar itu di rumah guru saya Allahyarham Al-Maghfurlah Kiai Abun Bun Yamin Ruhiyat. Iya. Yang gulung tikar itu keponakan saya, namanya Ahmad Zaini. Dan dia sudah dewasa, cakap hukum, bisa melaporkan narasi yang dari ibu. Secara tadi permintaan dari Imasal Jakarta juga, silakan lanjut. Kami hargai apa yang merupakan hak sebagai anak bangsa. Mohon dimatikan pakai mic-nya. Hak sebagai anak bangsa, karena kita hidup di Indonesia memahami kemajemukan, heterogenisme latar belakang kita semua. Ibu Pipi pasti tadi menanyakan, kok tawasulnya mengagung-agungkan guru? Panjang kalau ingin memahami itu, gak cukup pesantren 12 tahun Bu Dirjen. Kenapa sekarang bertawasul ke gurunya, bertawasul ke sini? Makanya karena heterogenisme ini kita jangan masuk pada ruang-ruang kemajemukan, ruang publik yang sudah dihargai dalam bangsa kita, kebinekaan ini harus dihargai. Makanya kita akan tanyakan kenapa sampai munculnya tangan itu ke Ibu Atik Wahyuni. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurizal, Bapak Dr. Haji Jazihul Famaid, dan Polomo. Oke. Ya, dan anggota legislatif lainnya. Bapak Ketua KPI Pusat dan jajarannya, Kementerian Komdigi, Bapak-bapak santri Lirboyo,
dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans 7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Kemudian Trans 7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan yang terakhir adalah agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Hairul Tanjung kepada keluarga besar Pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan. Dan inilah langkah-langkah yang sementara telah kami ambil, Pak. Tentunya di luar itu kami pun segera memperbaiki aturan dalam internal kami, memperketat quality control, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7 dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Sebetulnya Pak, menyambung kami itu juga sebenarnya Trans 7 itu banyak sekali menayangkan program-program keislaman yang selama ini diapresiasi oleh penonton dan juga bahkan mendapat banyak penghargaan. Seperti kami mempunyai Islampedia, kemudian Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Si Bolang, dan Laptop Si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kita sebagai ini Pak, sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di Trans 7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, Iklan Layanan Masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat
Anugerah Siar Ramadan, The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu. Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek dan tentunya kami kedepannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada program-program tersebut untuk bisa melibatkan pihak-pihak pondok pesantren untuk dapat memberikan kami masukan dan memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Pak Habib Syarif Muhammad, ada bukan hanya sekali. Saya minta jelaskan di publik sama Ibu. 2 PH yang diberhentikan ini bukan dari internal, sampaikan saja ke kami bahwa jangan sampai jangan-jangan sama antara PH yang dulu dengan PH yang sekarang gitu. Ibu terangkan juga ke kami semua. Ganti baju nih. Kalau yang ini hanya Sandika gitu. Oke. Sekarang Sandika ya. Sekarang Sandika. Untuk sekarang Pak yang PH-nya adalah Sandika ya, dan langsung tanggal 14 itu juga atas arahan Pak Hairul Tanjung juga dan kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan rumah produksi tersebut, tidak hanya kepada bukan hanya di Trans 7 dan bukan hanya untuk program Unsensor Expose, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans 7. Kalau yang lama, ini yang terbaru Sandika. Ownernya Sandika itu Interupsi pimpinan. Ya. Mau tanya interupsi pimpinan. Sebentar, sebelah mana? Kiri kanan? Ini dari sini pimpinan. Pojok pimpinan. Oh iya. Saya rasa harus mengungkap pimpinan siapa yang punya Sandika, 1, dan kemudian naratornya itu siapa, 2 itu. Ini penting sekali. Silahkan dari pihak Trans 7 ungkap saja siapa, narator siapa, ide kontennya dari siapa. Terus pimpinan, kita mencari pimpinan dari Sandika itu nggak ketemu pemiliknya siapa pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Dirut. Pimpinan, izin. Sebentar Pak. Saya yang kendalikan Pak, biar Ibu jawab satu-satu Pak. Kalau nanti terlalu ini banyak yang nanya, silakan Bu. Ya. Untuk pimpinan dari Sandika adalah Bapak Herianto, tapi lokasi alamat PH itu ada di Cipinang. Dan kita telah memberikan informasi alamat tersebut kepada Himasal Jakarta, Jabodetabek. Ya. Cukup Bu, cukup ya. Kemudian Kalau naratornya Ibu. Kalau yang udah. Yang ngatur rapat saya, jangan bicara lagi tengah rapat ya. Nanti Ustaz. Bu, saya tadi pertanyaan belum dijawab antara yang PH ini dengan PH yang lama, karena dari KPU kan sudah mengeluarkan 2 kali peringatan. Apakah sama atau tidak?
Sebentar ya Pak, saya kurang Nanti menyusul paham. ya, Pak, ya. Nanti menyusul kita 2013, karena itu 2013 kami coba cek dulu ya Pak. Ya, jadi belum bisa kami jawab. Baik, nanti jangan motong karena ini mitra kita belum kasih penjelasan. Sekarang mau Komdiji dulu, mau KPI dulu. Komdiji dulu, silakan Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Cucun Al-Syamsurizal, yang kami hormati Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr. Jazilul Fawaid, kemudian para anggota Dewan yang terhormat Bapak Oleh Soleh, kemudian ada Bapak Maman Imanul Haq, kemudian ada Bapak Lalu Hadrian Irfani, kemudian ada Bapak Habib Syarif Muhammad, kemudian ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Ubaidillah beserta jajaran komisioner, kemudian juga yang hadir ada Dirut Trans 7 dan jajaran direksi. Kami juga ingin menyapa secara khusus, ini adalah Kiai Haji Agus Salim, Ketua Himasal Wilayah Jabodetabek, dan tentunya para kiai yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait adanya konten di salah satu program televisi Trans 7 yang dinilai tidak pantas. Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitif yang menyangkut nilai-nilai kepantasan. Selanjutnya kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran. KPI telah, dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait. KPI telah mengeluarkan putusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 31 tahun 2025 yang memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program yang dimaksud. Perlu kami jelaskan kembali pimpinan, posisi dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam konteks ini sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi, dan penjamin ketertiban ruang frekuensi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melihat bahwa nilai-nilai yang tadi sempat disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan konsep beragama yang wasatiyah, yaitu yang mengedepankan nilai-nilai moderat, adil, seimbang, dan proporsional. Ini memang juga sudah dituangkan sebagian ya Bapak Ibu ya dalam pasal 6 terkait dengan peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012, yaitu izin saya menyampaikan lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Tadi kami juga sudah mencatat apa yang disampaikan oleh Trans 7 bahwa akan mengedepankan program-program siaran yang tentunya bisa memberikan pencerahan tentang kehidupan pondok pesantren yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ati, karena sepemahaman kami kehidupan pondok pesantren ini mengedepankan akhlakul karimah Pak,
Jadi hal ini sangat penting untuk generasi kita, dan saat ini di era digital saat ini justru narasi-narasi baik yang inspirasinya bisa dihadirkan dari dasar-dasar pendidikan yang diterapkan di pesantren itu bisa menjadi contoh baik berupa tayangan yang bentuknya bertanggung jawab dan bernilai moral yang baik, dan tayangan masuk kategori tayangan yang sehat. Untuk sementara itu dulu Bapak yang kami sampaikan, kami siap mendengar masukan-masukan, dan nanti terkait dengan konten isi siaran yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, ranahnya ada di KPI. Saya persilakan, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dirjen. Selanjutnya Ketua KPI, dipersilakan Pak Ubaidillah. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurizal, yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Bapak Dr. Haji Jazihul Fawaid, yang kami hormati anggota Dewan yang lain, anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Kiai Haji Maman Manul Haq, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Habib Syarif Muhammad, anggota Wakil Ketua Komisi 10 Bapak Haji Lalu Hadrani Irfani, lalu dari Komisi 1 tadi ada Pak Haji Oleh Soleh, dan juga para pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital diwakili Ibu Vivi, Dirjen KPM, serta jajaran. Yang hormati rekan-rekan komisioner, lengkap 9 komisioner KPI hadir di ruangan ini. Di samping kiri saya Bapak Wakil Ketua, Bapak Muhammad Reza. Dari ujung sebelah sana Bapak Muhammad Hasul Hasan, Koordinator Bidang BKSP. Lalu Koordinator Pengawasan Siaran Bapak Tulus Santoso. Anggota Bidang Pengawasan Siaran Ibu Alia. Anggota Bidang Kelembagaan ada Pak Amin Sabana. Anggota Bidang Kelembagaan Ibu Efri Rizky Munarsi. Koordinator Bidang Kelembagaan Pak Imade Sunarsa, dan anggota Bidang Kelembagaan Ibu Mima Susanti. Ini semua 9 komisioner hadir di forum ini. Saya hormati juga teman-teman dari Trans 7, dan yang kami banggakan Bapak-bapak dari Himasal, para kiai, para masyayikh yang hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih atas forum hari ini. Kami rasa ini akan menjadi ruang berbagi pandangan terkait kasus yang belakangan ini menjadi perhatian publik, yakni program siaran Trans 7 Expose Unsensor yang memuat narasi yang distortif mengenai pesantren dan berindikasi mengabaikan kewajiban dan larangan terkait penghormatan terhadap suatu kelompok tertentu dan menyudutkan profesi. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam tayangan tersebut tidak hanya memvisualisasikan relasi antara santri dan kiai di Pondok Pesantren Darul, akan tetapi juga di pondok lain seperti Al-Khozni dan mungkin juga kiai-kiai lainnya di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam forum klarifikasi dengan Trans 7, kami juga meminta kepada Trans 7 agar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pesantren, mengingat ini juga di luar kapasitas KPI. Kami berharap agar Trans 7 melakukan hal tersebut untuk mengobati luka publik yang sudah sampai sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mulai presentasi hari ini dengan memaparkan dasar hukum penyiaran. Pertama adalah Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Kami perlu menyampaikan ini untuk menegaskan kewenangan KPI dalam tata kelola informasi, agar nanti tidak terjadi bias kewenangan informasi dalam melakukan tugas pengawasan. Dua dasar hukum itulah yang menjadi acuan regulasi KPI, Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Bapak Ibu sekalian, mengacu kepada regulasi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, maka pengawasan KPI hanya dilakukan terhadap televisi dan radio terestrial. KPI tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap media berbasis internet. Para pimpinan yang kami hormati, apa yang ramai hingga hari ini bermula dari tayangan Expose Unsensor pada tanggal 13 Oktober
sekitar jam 17.00 sore hari. Tayangan bergenre infotainment tersebut dinilai mendistorsi, mendiskreditkan nilai pesantren melalui narasi dan visualisasi yang ditayangkan. Atas tayangan tersebut, tim pemantau kami beserta tim pengaduan juga sudah melakukan tugasnya masing-masing dengan men-tagging dan menerima semua aduan masyarakat berkaitan dengan tayangan Trans 7 yang dinilai melecehkan keluhuran pesantren. Jadi KPI dalam melakukan pengawasan siaran ada dua. Pertama, kami melakukan langsung pengawasan siaran TV radio selama 24 jam dengan tenaga pemantau kami di kantor, satu shift 8 jam. Jadi kita punya tenaga pemantau TV kurang lebih sekitar 130 orang. Dan yang kedua ada melalui aduan publik. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Himasal dan juga masyarakat lain melakukan pengaduan terkait tayangan ini. Dalam pantauan kami menemukan ragam visualisasi baik dalam bentuk gambar, teks hingga narasi yang kami resume seperti yang ditayangkan di atas, yaitu feodalisme, eksploitasi, ART di rumah kiai, dan sejenisnya. Di sisi lain, terdapat 22 aduan, baik dari perseorangan maupun yang dari masyarakat asosiasi. Jadi dari perseorangan ada berjumlah 11 orang, lalu dari organisasi kelompok badan hukum berjumlah 11 orang. Itu di luar pengaduan yang disampaikan langsung ke masing-masing komisioner secara jabri oleh para pihak dari para kiai atau instansi yang lain. Dan tempat saya juga di kantor kami juga ada demonstrasi dalam hal menyampaikan aduan publik terhadap tayangan yang sama. Kami mengartikulasikan beberapa poin aduan yang menilai tayangan tersebut bersifat fitnah, tidak berimbang, merugikan kehormatan ulama, tidak layak dikonsumsi publik, menjelek-jelekan santri, ujaran kebencian, informasi menyesatkan, hingga tindak pidana. Dari semua taggingan dan aduan, kami melihat dan juga merasakan kebatinan yang terluka akibat tayangan ekspos unsensor tersebut. Apabila ini tidak ditangani dengan cepat dan teliti sesuai mekanisme, kami juga khawatir terjadi gelombang kemarahan yang kian membesar. Maka keesokan harinya, tepatnya tanggal 14 Oktober 2025, kami melakukan pleno 2 kali dan juga memanggil Trans 7 2 kali di hari yang sama. Pertama adalah melakukan klarifikasi dan kedua menyampaikan putusan sanksi. Karena di pleno kami menilai bahwa tayangan tersebut melanggar aturan yang cukup vital, ditambah lagi dengan suara publik yang demikian besar kecewa terhadap tayangan tersebut. Jadi kami memberikan atau memvonis sanksi administratif penghentian sementara. Tadi ditanyakan kenapa penghentian sementara, itu adalah bunyi regulasi yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Jadi ini bukan kemauan kami, tapi ini adalah bahasa di Undang-Undang Penyiaran, penghentian sementara. Bapak Ibu sekalian, dengan sanksi tersebut kami juga meyakini bahwa tidak semua publik bisa menerima. Mungkin memang juga tidak bisa memuaskan. Akan tetapi sanksi tersebut adalah sanksi yang kami punyai, karena sanksi yang lain misalnya denda masih dalam proses penyesuaian secara perundang-undangan. Termasuk juga mengorder suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Sekali lagi, mengakomodir suara publik untuk mencabut izin dan seterusnya, di mana hal itu di luar otoritas kami dalam penjatuhan sanksi. Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin tersebut. Karena bagaimanapun KPI didirikan menjadi bagian dari representasi publik di bidang penyiaran. Demikian Bapak Ibu semua yang kami sampaikan dari KPI, apa yang menjadi kepentingan publik tentunya itu menjadi otoritas kami dalam memberikan sanksi pemberhentian sementara, dan itu juga sudah kita lakukan tidak hanya hari ini tapi dari periode sebelumnya yang komisioner sebelumnya juga dilakukan. Sanksinya adalah penghentian sementara dalam program-program siaran yang tidak sesuai baik secara aduan publik maupun temuan yang kami lakukan secara pemantauan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta di review tadi yang catatan terakhir dari KPU itu dengan kapasitas KPI itu bisa memberikan rekomendasi dan catatan, kalimatnya mohon diulang lagi tadi seperti apa? Akan tetapi kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin.
Jadi karena lembaga penyiaran sebagai informasi, lembaga penyiaran TV itu setiap 10 tahun diperpanjang izinnya. Kalau radio setiap 5 tahun diperpanjang. Jadi dalam proses evaluasi kami bisa memberikan terkait isi siarannya. Dari kewenangan KPI adalah pengawasan isi siaran. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Kiai Maman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Dr. Cuncun Samsurijal, Ketua Praksi Dr. Kiai Haji Jazil Fawaid, dan anggota DPR RI yang saya hormati Bu Dirjen Komdigi, Ketua KPI, Ibu dari Trans 7, dan tentu para kiai, para asatid dari Himasal. Yang pertama tentu kita setuju bahwa tayangan Expose itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Setuju nggak ya? Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat. Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya dan lain sebagainya, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun Ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan, bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Nah yang kedua Pak Pimpinan, saya rasa kalimat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting Bapak. Ada 39.000 lebih pesantren dengan 4,2 sampai 5 juta santri. Ini catatan kami dari Komisi 8. Tetapi kita melihat bahwa cara pandang orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi, pesantren sangat mencintai negeri ini sampai kami baca hubul waton minal iman, dan tidak ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kecuali pesantren. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Jadi tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja, kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, kakak cekikik, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Yang terakhir, pimpinan, ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar. Kami di Komisi 8 seluruhnya, Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan. Ini bentuk afirmasi negara, bahwa negara betul-betul tahu persis perjuangan panjang pesantren, sejarah pesantren.
Dan ini yang seharusnya diangkat, bahwa kami hari ini tidak minta kenaikan gaji, memang tidak ada gaji. Kami hari ini kekurangan RKB, kekurangan asrama, sehingga kami menggunakan apa yang ada. Kiai-kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya, dan lain sebagainya. Ini ya mau tidak mau kita malu ibu-ibu. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal. Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para kiai. Yang terakhir, saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk jangan sampai ada PH-PH lain yang hanya karena cuan, rating, narasi dan saya belajar. Ingat, kita harus mengapresiasi santri saat demo. Kami datang baik-baik, kami hanya baca doa. Kalau tidak ada kasus ini, Trans 7 nggak mungkin didoain kiai-kiai itu. Sholawat dan lain sebagainya. Kami tidak pernah berpikir ibu-ibu, hanya santri, hanya pesantren yang bisa demo dengan cara yang konstitusional. Dengan cara santun, bicara baik-baik, dan lain sebagainya. Kurang apa lagi? Mau menuduh kami feodal, mau menuduh kami melakukan eksploitasi, mau menuduh kami tidak terbuka dengan budaya-budaya luar. Kami hanya ingin mengamalkan al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal ahdu bil aslah. Kami akan pegang tradisi kami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan bela NKRI sampai kapanpun. Kami akan pakai Pancasila. Tapi ingat, kami siap ngomong soal AI, kami siap ngomong soal coding, kami siap ngomong soal digitalisasi pertanian, kami akan ngomong apapun. Santri pernah jadi presiden, kami punya Menko seorang santri Pak Muhaimin. Jangan remehkan pesantren dan santri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu sudah larut sore dan pasti mau pada pulang ke pondoknya, santrinya sudah nunggu. Bapak Ibu, dari tuntutan Himasal yang tadi disampaikan, kemudian juga hasil dari masukan anggota dan tanggapan dari Trans 7, dari Komdiji sekaligus dari KPI, pada tanggal 16 Oktober kita ambil kesimpulan. Catatan rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Kesimpulan dengan pertemuan audiensi Wakil Ketua DPR RI, Korkesa dengan seluruh anggota perwakilan di Komisi 1, Komisi 8, dan Komisi 10 yang membidangi pendidikan, beserta Dirjen Komunikasi Publik, Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian dan Trans 7 pada Kamis 16 Oktober 2025 mengambil catatan kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Komisi Penyiaran Indonesia terkait permasalahan yang terjadi pada Trans 7 untuk tayangan tentang Pondok Pesantren Ilmu dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran ekspos uncensored Trans 7. Bahkan tadi bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu. Kemudian yang kedua, DPR RI meminta kepada Kementerian Komdiji dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit, mengevaluasi izin hak siar dari Trans 7 seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 3, Komdiji, KPI, dan seluruh pemerintah juga harus hadir merespon reaksi masyarakat terhadap tayangan Trans 7 dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit tadi antara Komdiji dengan KPI. Untuk itu kepada pihak dari di Komdiji dan KPI sekaligus dari Trans 7, itu yang tadi disampaikan oleh Komdiji, disampaikan oleh KPI, ya, dan juga tadi klarifikasi sudah disampaikan oleh
Trans 7, termasuk tuntutan-tuntutan tadi, termasuk terkait owner daripada Transkopnya dan lain sebagainya. Semoga menjadi catatan-catatan pertemuan ini, tiada lain adalah sebagai catatan bukan hanya Trans 7, semua yang masuk dalam ruang publik kita kedepankan kemajemukan dan corak warna heterogenisme Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Republik kita ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya kira izin pimpinan interupsi, mohon izin terkait tadi Pak Kiai Ibnul Haq yang terakhir kasih tahu PH, kami ingin menyampaikan bahwa sekaligus memberitahukan esok hari pada Jumat kami akan menagih janji Trans 7 yang akan menghadirkan PH dan naratornya. Mohon izin, jangan diserahkan PH untuk menghadap kami pihak Trans 7. Kita akan ketemu besok di Trans 7 dan menagih komitmen apakah hadir mereka di sana. Terima kasih pimpinan. Itu kesepakatan Bapak dengan Trans 7, silakan. Ini kita rapat resmi di DPR, kesimpulan-kesimpulan tidak masuk kesimpulan itu di luar ini ya. Baik, Ibu Dirut, ya sudah kita selesai itu di luar ini, silakan kesepakatan Bapak dengan Trans 7. Kita cukupkan sekian, terima kasih atas kehadiran seluruhnya, perwakilan dan Himasal, semua para kiai al-mukarramin yang diberikan kepada DPR RI. Catatan-catatan dan tuntutan-tuntutan sudah ada menjadi lembaga-lembaga negara yang akan menjadi bagian dokumentasi pada pertemuan rapat dengan pendapat umum ini. Aspirasi Bapak Ibu sekalian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rapat hari ini saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa